Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai konsep dasar lembaga pembiayaan, yaitu reksadana dan modal ventura. Di mana anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nisa Puji Rizka, ada saya sendiri, Anissa Fitria, Wahyuli Sukmaningsih, Selina Aulia Nashrah, Reni Adira Damanik, Ejelita Nisa Boru Bangun, Wardian Andi Putra, dan Nisatul Khairiyah. Baiklah, slide yang pertama ini mengenai reksadana akan saya jelaskan sendiri, di mana reksadana merupakan satu wadah yang dikelola oleh badan hukum yaitu manajer investasi untuk menghimpun dana masyarakat yang kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek. Bentuk hukum reksadana yaitu ada dua. Yang pertama, reksadana perseroan atau PT Reksadana merupakan badan hukum tersendiri yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan reksadana, di mana reksadana perseroan melakukan penawaran umum kepada masyarakat dan pengelolaan portofolio dilakukan oleh manajer investasi. Sedangkan pengadministrasian dan penyimpanan portofolio dilakukan oleh bank kustodian. Selanjutnya, bentuk hukum reksadana yang kedua yaitu reksadana KIK, yaitu reksadana yang melakukan kegiatan berdasarkan kontrak yang dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian. Efek dari reksadana KIK ini berupa unit penyertaan. KIK atau kontrak investasi kolektif merupakan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang melaksanakan tugasnya untuk investor dalam kegiatan reksadana. Selanjutnya mengenai jenis-jenis reksadana akan dijelaskan oleh Nisatul Khairiyah. Kepada Nisatul dipersilakan. Baiklah, warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembacaan slide yaitu tentang jenis reksadana. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana terproteksi. Yang keempat, reksadana saham. Dan yang terakhir yaitu reksadana campuran. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang merupakan reksadana yang seluruh dananya diinvestasikan pada deposit, SBI atau sertifikat Bank Indonesia dan obligasi. Jangka waktunya yaitu kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti SBI, surat berharga, deposito berjangka, dan sebagainya. Pasar uang sendiri memberikan keuntungan yang pasti sehingga hampir tidak memiliki risiko. Namun, reksadana ini relatif memberikan keuntungan yang lebih sedikit. Yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap, yaitu jenis reksadana yang dana atau uang investasinya dialokasikan ke obligasi. Reksadana pendapatan tetap ini relatif mirip dengan reksadana pasar uang. Yang membedakannya yaitu pendapatan investasi reksadana adalah pada efek surat utang, seperti surat utang negara, sukuk, dan obligasi sekurang-kurangnya 80%. Karena ditempatkan pada surat utang, reksadana ini juga relatif tidak terlalu berisiko, namun dengan keuntungan yang lebih sedikit dibandingkan pada saham. Yang ketiga yaitu reksadana terproteksi. Reksadana terproteksi hampir sama dengan reksadana pendapatan tetap, di mana dana yang akan ditempatkan dalam instrumen obligasi yang memberikan perlindungan atas nilai investasi pada saat jatuh temponya. Layaknya namanya, reksadana ini memiliki tingkat perlindungan sebesar 100% pada pokok nilai investasinya dan akan mencairkan dana sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Yang keempat yaitu reksadana saham. Reksadana saham akan menempatkan dana investasi pada saham minimal sebesar 80%. Karenanya, akan berpotensi mendapatkan keuntungan yang paling besar jika dibandingkan dengan reksadana lainnya. Namun, perlu kita ingat juga bahwa risiko yang ada juga lebih besar karena high return-nya.
Sesuai dengan namanya, reksadana saham ini penempatan dana investor oleh MI di portofolio saham sekurang-kurangnya 80%. Sesuai dengan karakteristik saham yang berfluktuasi, membuat reksadana disebut sebagai investasi yang cukup berisiko, namun memberikan keuntungan yang cukup tinggi. Yang terakhir yaitu reksadana campuran. Sesuai dengan namanya yaitu campuran, reksadana ini merupakan reksadana dengan penempatan investasi gabungan. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Reni Adera Damani. Kepada Reni dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara kerja reksadana. Yang pertama yaitu manajer investasi menghimpun dana dari investor atau masyarakat. Lalu, total dana yang berhasil dihimpun tersebut kemudian diinvestasikan ke sejumlah instrumen investasi, seperti pasar uang, obligasi, dan saham, yang sesuai dengan kebijakan investasi dari manajer investasi yang bersangkutan. Lanjut. Lalu yang terakhir, sebagai investor, kita tinggal pantau saja pertumbuhan investasi dari aplikasi Bibit. Dan kita akan menerima laporan dari investasi dari manajer investasi mengenai dana yang diinvestasikan secara berkala. Namun secara umum, laporan tersebut berisi kinerja produk, komposisi aset, dan portofolio efek. Selain fun fact sheet, kamu juga akan menerima laporan informasi kepemilikan reksadana dari bank kustodian melalui email atau bisa dikirim juga ke alamat korespondensi setiap bulannya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ejelita Nisa Bangun. Kepada Ejelita dipersilahkan. Kelebihan dan kekurangan reksadana. Ada beberapa kelebihan reksadana. Yang pertama yaitu sebagai solusi bagi investor untuk menempatkan dana di pasar uang ataupun pasar modal, ataupun keduanya sekaligus dalam satu pilihan. Yang kedua, modal kecil dengan produktif kompetitif. Yang ketiga, resiko investasi yang cenderung rendah sekalipun pilihannya adalah reksadana saham. Kekurangan reksadana. Yang pertama, resiko wan prestasi. Yang kedua, resiko likuiditas. Yang ketiga, resiko perubahan kondisi ekonomi dan politik. Yang keempat, resiko berkurangnya nilai aktiva bersih setiap unit penyertaan. Yang kelima, resiko karena penurunnya harga efek dalam portofolio. Dan yang terakhir, resiko perubahan peraturan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Puji Rizka. Kepada Anissa Puji dipersilahkan. Selanjutnya yaitu modal ventura. Pengertian modal ventura adalah suatu investasi yang bentuknya pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha dalam jangka waktu tertentu. Biasanya diberikan dalam bentuk uang tunai yang kemudian ditukarkan dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha. Pada umumnya, modal ventura termasuk investasi dengan risiko tinggi, namun juga merupakan investasi dengan imbal yang tinggi. Lanjut, Ca. Dana investasi dari investor dikelola oleh dana ventura, di mana para investor tersebut sudah mengetahui bahwa perusahaan yang dibiayai memiliki risiko tinggi dan tidak memenuhi syarat standar perusahaan terbuka untuk mendapat modal pinjaman dari perbankan. Sebagian besar dana ventura tersebut berasal dari investor yang sudah mapan, bank investasi, dan institusi keuangan yang melakukan pengumpulan dana untuk tujuan investasi tersebut. Penyertaan modal ventura umumnya diberikan kepada perusahaan rintisan.
Pengertian modal ventura menurut para ahli yang pertama yaitu Hasanuddin Rahman, di mana modal ventura adalah penanaman modal kepada suatu perusahaan, di mana penanaman modal tersebut mengandung risiko. Sedangkan menurut Martono, modal ventura adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang memiliki risiko, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga atau dividen. Yang ketiga, menurut Dahlan Siamat, modal ventura adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko, baik dalam penyertaan modal saham, obligasi konversi, pinjaman yang dapat dikonversi. Selanjutnya, menurut Amelia Widesti, pengertian modal ventura adalah suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal pada suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Munir Fuadi, modal ventura adalah suatu pembiayaan oleh investor dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, di mana setelah jangka waktu tersebut lewat, pihak investor akan melakukan divestasi atas saham-sahamnya. Selanjutnya, definisi modal ventura menurut Neil Cross adalah suatu pembiayaan yang mengandung risiko, biasanya dilakukan dalam bentuk partisipasi modal terhadap perusahaan-perusahaan rintisan yang mempunyai potensi berkembang yang tinggi. Kemudian yang terakhir, menurut Kepres nomor 61 tahun 1998, di mana pengertian perusahaan modal ventura adalah suatu badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Selanjutnya, tujuan modal ventura. Tujuan modal ventura terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM dengan mengupayakan bantuan secara finansial tanpa mengabaikan kaidah perusahaan yang sehat. Yang kedua, membantu meningkatkan angka pertumbuhan UKM dengan mengupayakan modal saham dan memberikan jaminan jangka panjang dan menengah, serta membantu usaha kecil dalam peningkatan keahlian dan manajemen. Selanjutnya yang ketiga yaitu membantu menciptakan situasi bisnis yang sehat bagi UKM agar dapat bertumbuh menjadi usaha yang dapat diandalkan. Yang keempat yaitu kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk membantu para pengusaha yang kekurangan modal dan tidak punya jaminan material, sehingga sulit memperoleh pinjaman dari bank. Dengan adanya penyertaan modal dari modal ventura dapat membantu menghadapi kesulitan keuangannya. Yang kelima, membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas. Yang keenam, membantu mendirikan perusahaan baru di mana tingkat risiko kerugiannya sangat besar. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Wardian Andi Putra. Kepada Wardian dipersilakan. Terima kasih, moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis modal ventura. Ada banyak jenis modal ventura. Ya, yang pertama itu berdasarkan cara pemberian bantuan, berdasarkan cara penghimpunan dana, dan berdasarkan kepemilikan. Dan dari tiga jenis pembagian modal ini, itu masih ada lagi pembagian lainnya dari ketiga pembagian jenis modal di atas. Nah, baiklah kita akan membahas mengenai berdasarkan cara pemberian bantuan. Ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu single tier approach, yaitu perusahaan menghimpun berbagai dana dan mengelola dana tersebut untuk diinvestasikan dalam bentuk
penyertaan modal di perusahaan pasang usaha. Selanjutnya itu two-tier approach. Itu modal yang dikelola oleh dua badan usaha secara terpisah, yaitu satu perusahaan sebagai penyedia dana atau disebut juga dengan fund company, dan yang satunya sebagai pengelola atau manajemen company yang bertugas mengelola dana dari fund company. Selanjutnya itu berdasarkan cara penghimpunan dana. Ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu Leverage Venture Capital. Leverage Venture Capital ini berasal dari suatu perusahaan modal ventura, namun dihimpun dalam bentuk pinjaman dari berbagai pihak. Selanjutnya Equity Ventura Capital. Itu sumber dana itu berasal dari suatu perusahaan modal dan sebagian besar dananya dihimpun dari modal sendiri. Yang terakhir itu berdasarkan ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tetap Private Venture Capital Company. Sesuai namanya itu Private Venture Capital Company belum go public atau perusahaan ini belum menjual sahamnya di Bursa Efek. Yang kedua, Public Venture Capital Company. Itu kebalikan dari Private Modal Capital Company. Itu sebuah perusahaan modal ventura yang telah menjual sahamnya di Bursa Efek. Yang ketiga, Bank Affiliate Ventura Company. Itu perusahaan yang didirikan oleh beberapa bank yang mengalami surplus dana atau memiliki misi khusus dalam hal venture capital. Yang keempat yaitu konglomerat venture capital, yaitu perusahaan yang didirikan oleh beberapa perusahaan. Saya kembalikan kepada moderator. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Selina Auliana Syarah. Kepada Selina, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai mekanisme modal ventura. Mekanisme modal ventura itu adalah suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu pool of funds, yaitu pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha, sampai dengan proses penarikan kembali penyertaan tersebut, atau yang disebut dengan divestasi. Lanjut, Sah. Ada 3 unsur yang terlibat langsung dalam mekanisme modal ventura. Yang pertama yaitu pemilik modal. Pemilik modal ini adalah pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang telah diinvestasikannya. Modal dari berbagai sumber atau investor dihimpun dalam suatu lembaga khusus yang disebut dengan venture capital funds. Yang kedua, ada profesional. Profesional ini memiliki keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi profesional. Profesional ini merupakan perusahaan manajemen atau venture capital fund company. Yang ketiga, ada perusahaan yang butuh modal. Perusahaan yang butuh modal atau perusahaan yang dibiayai ini disebut dengan investee company atau perusahaan pasangan usaha. Lanjut, Cah. Kebijakan dan pengelolaan investasi modal ventura. Ada 2 kebijakan, yaitu mekanisme modal ventura konvensional dan mekanisme modal ventura venture fund company. Dalam mekanisme modal ventura konvensional ini, perusahaan modal itu sebagai badan hukum, yang dimana perusahaan modal ventura tersebut berperan sebagai venture capital fund atau pemilik modal sekaligus venture capital company sebagai manajemen. Yang kedua, mekanisme modal ventura venture fund company. Mekanisme ini
Pelaksanaan semua kebijakan dan strategi investasi merupakan tugas dan tanggung jawab perusahaan investasi. Atas tanggung jawab tersebut, perusahaan manajemen memperoleh kontrak fee dan success fee atau disebut dengan bonus. Saya kembalikan ke moderator. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Wahyudi Sukmaningsih. Kepada Wahyudi dipersilakan. Baik, kelebihan dan kekurangan modal Ventura. Terdapat beberapa kelebihan dari modal Ventura, di antaranya yaitu yang pertama, sumber dana bagi pelaku bisnis yang baru berkecimpung dan belum memenuhi syarat untuk mendapatkan dana dari sumber pembiayaan lainnya seperti perbankan. Yang kedua, menemukan bantuan manajemen untuk memajukan perusahaan. Yang ketiga, perusahaan modal Ventura sangat concern terhadap kemajuan perusahaan, sehingga jalannya perusahaan tersebut akan selalu dilakukan evaluasi pada kinerjanya. Lanjut ya. Yang keempat, naiknya reputasi perusahaan karena mengingat perusahaan modal Ventura umumnya sudah memiliki reputasi yang baik. Yang kelima, perusahaan dapat memperluas jaringan usaha lewat partner baru yang dimiliki oleh perusahaan modal Ventura. Dan yang keenam, penyertaan modal ini pada umumnya diberikan kepada pelaku UMKM sehingga akan dapat memperluas kesempatan kerja. Lanjut ya. Sementara itu, modal Ventura ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yaitu yang pertama, jika dilihat dari segi jangka waktu yang panjang, penyertaan modal lewat perusahaan venture capital dapat menjadi sangat mahal apabila dihitung dengan sistem bagi hasil atau pengembalian atau return yang diterapkan. Yang kedua, bantuan pembiayaan lewat modal Ventura hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang berprospek bagus dengan tahapan yang sangat selektif. Dan yang terakhir, perusahaan dapat kehilangan kontrol ataupun kepemilikan atas perusahaannya karena manajemen dan sahamnya dipegang oleh perusahaan modal Ventura. Apabila perusahaan tersebut terindikasi memiliki gejala kegagalan, perusahaan tersebut akan cenderung diambil alih atau take over atau bahkan dilikuiditas. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.